Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, walau dalam keadaan kalian di mana dan ibu di mana, kita masih bisa bertatap lewat dunia maya. Pembelajaran online ini mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala. Materi yang akan ibu sampaikan sebenarnya mungkin kalian juga sudah pernah mencatat, yaitu tentang metrik. Boleh kalian lihat lagi di catatan kelas 10. Nah, sekarang akan ibu ulang sedikit tentang metrik. Yang pertama, bentar ya. Oke. Metrik yang pertama merupakan susunan dari bilangan yang diatur dalam baris dan kolom, bentuk persegi atau persegi panjang. Apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, silakan sambil disalin atau boleh di screenshot, terserah. Bentuk metrik yang pertama seperti ini, Ibu kasih contoh. Dalam sebuah metrik ada yang namanya elemen. Itu Ibu kasih kode elemennya A11, A12 sampai A33. Ada baris dan ada kolom dalam sebuah metrik. Misalnya kalau contoh yang Ibu sampaikan di sini ada baris ke-1, baris kedua dan baris ketiga. Kolom ke-1, kolom kedua dan kolom ketiga. Yang jelas intinya kalian harus paham dulu mana sih yang baris, mana yang kolom. Jadi intinya kalau baris itu ke samping atau ke bawah? Ayo. Kalau baris itu ke samping atau ke bawah? Ke samping, Bu. Salah. Kalau baris berarti Bawah. ke bawah. Yang ke samping adalah kolom. Makanya ini yang dari kemarin masih ada saja yang salah. Sudah jelas di yang Ibu sampaikan, Ibu tampilkan. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Dia adalah semakin ke bawah. Semakin banyak baris, maka akan semakin ke bawah, ya kan? Kalau barisnya cuma satu, ya udah cuma satu aja. Tapi kalau mau nambah, berarti ada yang kedua ke bawah. Ada yang masih mau masuk? Tidak ya? Tidak ada. Oke, paham ya tadi? Sekali lagi, baris itu kalau 1, kedua, ketiga. Jadi pesusunnya adalah ke bawah. Tapi kalau kolom bersusunnya ke samping. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ke samping makin ke kanan. Itu yang harus kalian pahami dulu di awal untuk metrik. Karena jangan sampai nanti kamu tidak bisa membedakan mana sih yang namanya baris, mana yang namanya kolom. Arti dari notasi A11, ada yang tahu? Apa artinya notasi A11 untuk elemen ini? Ada yang bisa jawab? Apa arti dari Ibu tulis A11? Ada yang bisa jawab? Oke, arti dari notasi A11 ini adalah, maksudnya elemen ini letaknya di baris pertama dan kolom pertama. Nah, seperti ini. Metrik diberikan notasi dengan huruf kapital yang besar. Mau A, mau B, mau C, apapun itu. Kalau elemennya pakai huruf kecil, ya. Kemudian ordonya yang tadi perkalian ditulis pakai angka
1 kali 2, 2 kali 1, 3 kali 2. Kalau dalam perkalian 1 kali 2 kalian akan hitung 2. 3 kali 2, 6. Tetapi dalam metrik bukan untuk dihitung, melainkan angka tersebut menunjukkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Contoh, ada metrik A 1 kali 3. Perhatikan penulisan metrik ya. Penulisan metrik ini A 1 kali 3 artinya ordometrik tersebut adalah 1 kali 3. Artinya 1 baris dan 3 kolom. Perhatikan yang ada 3-nya. 1, 2, 3. Artinya 1 baris. 1 baris ke sini. Ya, 1 baris ke sini. Itu artinya 1 baris. Kolomnya 1, 2, 3. Berarti elemennya kita sebutkan satu persatu di sini. Elemen baris pertama kolom pertama berarti 3. Elemen baris pertama kolom kedua berarti 1. Elemen baris pertama kolom ketiga berarti 4. Oke, sampai di sini. Pusing atau sudah paham? Sudah paham? Sudah paham ya? Sudah bisa tercatat yang tadi? Halo? Ya, Bu. Sudah bisa tercatat yang tadi? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham? Bisa membedakan mana baris, mana kolom? Sudah. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada Ibu kasih metrik A22. Berarti artinya ordonya 2 kali 2. Bukan untuk dihitung, tetapi melainkan menunjukkan bentuk. Dari metrik tersebut ada 2 baris. Baris pertama yaitu min 2 dan 1. Baris kedua 5 dan 0. Kolom kedua berarti anggotanya min 2, 5, kolom kedua 1 dan 0. Perhatikan di sini penulisan metrik hanya diberikan jarak, tidak diberikan titik 2, tidak diberikan koma. Dan penunjuknya adalah garis yang lurus seperti ini, bukan tanda kurung. Paham? Oke, elemen di sini ada contohnya elemen baris pertama kolom pertama yaitu min 2. Elemen baris pertama kolom kedua yaitu 1. Elemen baris kedua kolom pertama 5. Elemen baris kedua kolom kedua 0. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah semua tercatat? Belum. Yang mana yang belum akan Ibu tampilkan dari awal ya, karena habis ini langsung Ibu kasih latihan dulu membedakan baris dan kolom. Ibu akan kasih waktu kalian untuk mencatat ya. Kemudian nanti akan Ibu kasih latihan. Oke, Ibu kembalikan ke catatannya ya. Yang ini sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Boleh di screenshot atau dicatat silakan.
Ini sudah. Ini contohnya. Di screenshot juga nggak apa-apa kan, Bu? Iya, nggak apa-apa, nanti kalian salin. Itu kasih waktu nanti kalian untuk bersalin dan mengerjakan latihan. Dan tolong latihannya langsung di kumpulkan ya hari ini juga, tidak di besok-besok, karena kita akan mulai aktif minggu depan, berarti beda lagi. Oke, sekarang ibu kasih latihannya. Jenis-jenis metriknya dulu. Ini jenis-jenis metrik. Jenis metrik yang pertama yaitu metrik baris. Metrik baris, kenapa disebut baris? Karena hanya ada satu baris. Yang kedua metrik kolom. Di sini bentuknya hanya ada satu kolom. Metrik persegi. Kamu tahu persegi itu seperti kubus, bentuknya sama sisi, ya. Jadi kalau di sini metrik persegi sama saja dengan metrik yang hanya ada barisnya 2, kolomnya 2. Atau bisa juga sama, 3, 3. Yang jelas angkanya harus sama. Yang keempat, metrik 0. Kenapa disebut metrik 0? Karena semuanya 0. Metrik segitiga atas. Kenapa disebut metrik segitiga atas? Kalian boleh perhatikan bentuk elemennya. Di bagian bawah ada angka 0, di bagian atas ada angka. Nah, jika kita hubungkan angka-angka di sini akan membentuk seperti sebuah segitiga. Maka ini yang disebut dengan metrik segitiga atas. Ada yang disebut metrik segitiga bawah. Berarti kebalikannya dari segitiga atas. Metrik segitiga bawah, elemen nolnya ada di bagian atas, dan yang angka selain nolnya ada di bagian bawah. Jika kamu hubungkan sebuah garis terhadap angka-angka tersebut, akan membentuk sebuah segitiga. Makanya kenapa disebut metrik segitiga bawah. Kemudian ada juga yang disebut dengan metrik diagonal. Kenapa disebut metrik diagonal? Dalam sebuah metrik ada yang namanya diagonal utama, yaitu yang ini. Ini diagonal utama. Diagonal utama yaitu di sini ada angka -2 dan 3. Selain dari diagonal utama, elemennya bernilai 0. Maka disebut metrik diagonal. Dan yang terakhir, metrik identitas. Metrik identitas memiliki ciri khas khusus, yaitu pada diagonal utamanya bernilai 1. Semuanya elemennya 1, sedangkan yang lainnya 0. Sudah dapat catatannya untuk jenis-jenis metrik? Sudah didapat jenis-jenis metriknya? Sudah ya? Sudah di screenshot, Bu. Sudah di screenshot. Nanti kalian salin ya. Ibu kasih waktu kalian Iya, Bu. untuk menyalin. Oke, yang sekarang ini wajib kalian salin
latihannya. Silakan Ibu kasih waktu untuk menyalin latihan. Ya, Bu. Jangan sampai di screen, jangan sampai salah mencatat ya. Nah, ini untuk nomor 1 kamu cukup tulis A berapa kali berapa. Sudah cukup seperti itu jawabannya. A berapa kali berapa ya. Tidak perlu dijelaskan berapa baris berapa kolom. Cukup A berapa kali berapa, tulis seperti yang ini penulisannya. Nah, sorry. Nah, jadi seperti ini saja. A 2 kali 2 itu namanya ordo A 2 kali 2. Oke? Paham ya? Untuk nomor 1 hanya ditulis metrik A, B, C, D ini A berapa kali berapa. Kalian perhatikan baris dan kolomnya. Sudah di screenshot? Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Sudah, oke. Berarti nomor 2. Belum, Bu, saya. Oh, belum? Oke. Sok, silakan. Sudah, Bu. Sudah. Sekarang nomor 2 dan 3. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah ya? Ya. Oke, berarti sekarang Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan latihan yang 3 soal itu, karena pembelajaran kita sampai pukul 11.25. Masih lama ya, kurang lebih sejam lebih. Cukup ya untuk mengerjakan 3 soal. Saat ini juga akan Ibu tunggu. Dan tolong rapih. Nanti boleh dikirimkan via WA. Kalau kamu nanti pengerjaannya lebih dari 1 lembar, silahkan dibuat dalam 1 gambar saja. Untuk menghemat juga kamu kirim ke ibunya ya. Dan ibu juga menghemat. Paham? Paham, Bu. Jangan pakai pensil ya. Karena tidak, Iya, Bu. Paham, Bu. tidak terlihat jelas kalau dipoto kalau pakai pensil. Kalau perlu kamu dari hasil gambar kamu lihat dulu angkanya terlihat jelas atau tidak. Kalau sudah jelas baru dikirim ke ibu. Paham ya? Paham. Ya, ibu Paham, kan Bu. latihannya nggak apa-apa di buku lama, nggak apa-apa. Kalau mau di buku baru juga nggak apa-apa, kan ibu udah sampaikan. Buku catatan digabung dengan yang kelas 10 lebih baik. Jadi ibu masih bisa mereview kembali yang kelas 10. Buku latihannya kalau yang kelas 10 masih ada boleh digabung. Tapi kalau memang sudah habis boleh di buku yang baru. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah. Sudah ya, sudah paham? Insya Allah paham. Ya. Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Mau di close atau tetap online? Di close aja? Di close aja, Bu. Di kelas, Bu. Di kelas aja ya, Ibu. Ibu tunggu waktunya sampai jam 11.25 ya. Di kelas, Bu. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Sehat selalu ya. Amin. Amin. Oke. Ibu cukupkan Amin. pertemuan kita materi ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.